Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 18 Juni 2021, hari biasa pekan ke-11. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber sukacita, perkenankanlah kami selalu memperhatikan kebahagiaan sesama sebagaimana teladan Putramu terkasih. Semoga kedamaian sejati yang dapat kami siapkan bagi sesama merupakan puncak sukacita kami demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik teranglah seluruh tubuhmu, jika matamu jahat gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baru-baru ini Ibu Risma melaporkan ada bingkisan-bingkisan untuk orang miskin yang didobel laporannya. Dan tentu semua orang yang ada di sekitarnya gusar. Dan ada yang mengancam tentu. Tapi inilah rumusan kehidupan. Manusia ingin mendapat kekayaan secara jasmani. Dengan kekayaan secara jasmani tadi dia bisa menikmati. Bahkan dia bisa menuding orang lain, mengatakan maling, pada dirinya sendiri maling. Hati-hati dengan kata-kata itu. Maka pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita, harta yang kita kumpulkan tak akan kita bawa. Justru perilaku kita yang kita lakukan untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan harta dan kekuasaan, itulah yang akan kita bawa. Artinya apa? Kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sesama manusia bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dibohongi. Maka pada waktunya, orang-orang yang berbuat aneh, dia akan dikejar-kejar oleh suara hatinya. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, bisa kita amati. Orang-orang yang suci, orang-orang yang lurus hatinya, kalau mereka meninggal aman, tenang. Tetapi orang-orang yang bermasalah, gedebak. Kenapa? Rasa takut bertanggung jawab. Maka Yesus mengingatkan, ya, di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak akan membongkar. Tidak ada artinya. Maka kalau diperhatikan seperti sebuah peribahasa, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama. Siapapun, namanya akan diukir ketika kita sudah selesai. Saya pernah melayat pada seorang dokter. Ketika jenazahnya masih tinggal di rumah, orang banyak sekali
berbondong-bondong melayat. Tetapi yang membuat terkejut adalah 3 orang buta datang saling berpegangan dengan tongkatnya. Mereka mendengar bahwa dokter ini sudah tiada. Maka orang ini merata-merata, bertiga merata, berguling-guling di depan peti jenazahnya. Dengan mengatakan, apa dokter, kenapa dokter pulang lebih dulu? Nanti kalau saya sakit siapa yang mengobati? Kalau aku tidak punya uang, ongkos bemo, siapa yang memberi dokter? Semua kami terkejut. Itulah nama yang terukir. Namun ada pula orang yang datang melayat dan mulai memaki-maki. Kenapa? Karena sang jenazah tadi mempunyai will, tidak bertanggung jawab. Bahkan sang istri pun terkejut. Bahkan ada sebuah joke mengenai orang meninggal ini. Kan sekarang kalau orang meninggal bukan lagi di rumah, tetapi di tempat penitipan. Adalah seorang bapak yang punya uang. Tapi ya maklumlah, kalau punya uang itu kan punya siap di mana-mana. Hartanya ditinggalkan cukup banyak. Datanglah seorang gadis yang masih muda. Dia sedih sekali rumahnya, daripada dia bilang, saya mau menangis nggak bisa karena rumahku sempit. Kalau aku mau menangis, aku pergi aja ke tempat penitipan jenazah di sana. Aku bisa menangis. Jadi dia di sana menangis keras-keras. Si istri pertama dan kedua heran. Dia katakan, jangan-jangan itu istri dia ketiga ya. Daripada dia kita dibikin malu ya. Ayo kita dekati dia. Lalu apa katanya? Nona, kamu istri ketiga ya? Sudah jangan menangis. Nanti kamu dapat bagian juga. Diam sudah. Sekarang namamu di mana, alamatmu di mana, nomor rekeningmu berapa. Mereka saling bertukar karena merasa istri pertama, kedua, dan ketiga. Lalu gadis itu pulang. Dia tidak pernah ada hubungan dengan bapak itu. Tetapi karena dia sedih dan ingin menangis di tempat penitipan jenazah. Nah, saudaraku terkasih, bapak tadi dicurigai oleh istrinya, punya istri beberapa. Ini nama yang ditinggalkan. Dan dia sudah meninggal dunia, tidak bisa mengatakan, saya bukan, tidak bisa. Maka marilah saudaraku terkasih, dalam langkah-langkah hidup kita ini, tolong kita perhatikan diri kita. Mata kita tolong diperhatikan karena Yesus mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Bila matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Maka lihatlah dengan kacamata Yesus semua persoalan yang dihadapi oleh kita. Sehingga kita bisa mengerti dan memahami apa-apa yang perlu kita lakukan, apa-apa yang kita tolong, tetapi jangan kita melakukan hal-hal yang buruk, bahkan melakukan hal-hal sadis, memfitnah, membentak-bentak orang, tidak memberikan hak-hak orang, dan nanti pada saat kita akhir hidup siapapun akan dikatakan dasar dia itu. Tetapi bagi mereka yang berkehendak baik, yang melakukan hal-hal baik, kepergiannya akan ditangisi. Kenapa? Orang memerlukan dia. Semoga kita juga menjadi orang seperti pelita yang membawa terang. Sehingga terang benderang dalam hidup membawa sukacita dan damai sejahtera. Semoga kita diberkati